Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Mas Hadi untuk mengelaborasi apa yang terjadi terhadap jawaban responden ketika ditanya tingkat kepercayaannya begitu tinggi terhadap Jokowi, tetapi tidak demikian terhadap pemerintahannya. Iya. Karena kalau kita lihat dari data ini, memang tingkat kepercayaan terhadap Jokowi itu tinggi. Kemudian juga di sisi lain kita lihat juga di pertanyaan yang lain, tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, salah satunya presiden, itu tingkat kepercayaannya 90%. Jadi ada persepsi masyarakat yang kita lihat bahwa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini bahwa yang bisa menyelesaikan presiden, dan itu muncul di angka 90% tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, terutama menteri-menterinya, ya memang dari survei-survei sebelumnya ya tidak setinggi tingkat kepuasan presiden. Berapa perbedaannya? Kalau sekarang tingkat kepuasan terhadap Jokowi JK itu terhadap Jokowi 66%, tingkat kepuasan terhadap menterinya di angka 50 sekian persen. Nah itu ada selisih margin sekitar 10%. Nah artinya di sini memang ada tindakan-tindakan atau program-program kerja yang diinginkan oleh presiden kemudian yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau kabinet-kabinetnya atau kabinet-kabinetnya yang tidak mampu menerjemahkan dari keinginan dari presiden itu sendiri. Oke, nah, Pak Kris, yang mana nih yang tidak berjalan? Menteri tidak mampu melaksanakan keinginan presiden atau presiden yang tidak mampu mendelegasikan permasalahan-permasalahan itu? Menurut saya memang Pak Jokowi belum bisa mengkonsolidasikan sepenuhnya pemerintahnya, ya kan? Itu tentu bermacam alasan. Tapi yang paling mudah menurut saya memang alasan pertama kemungkinan juga karena memang ada artinya interest daripada partai ya yang harus dijadikan kebijakan publik. Tapi menurut saya juga yang juga bisa menjadikan ini kinerja pemerintahan itu belum bisa mesinnya bekerja karena masih begitu banyak peraturan perundangan ya yang masih tumpang tindih, yang masih belum dijabarkan. Misalnya saja Mbak, misalnya sekarang ini untuk satu isu saja. Apa? Perpindahan mengurus sekolah SMA ya atau SMP yang dulu ada di kabupaten kemudian dipindahkan ke provinsi. Itu urusan itu bukan main ruwetnya tuh, ya kan? Dan itu se-Indonesia. Karena apa? Karena memang belum ada pedomannya. Pedomannya apa? Pedomannya namanya peraturan pemerintah mengenai urusan pemerintahan. Ini belum ada. Nah, dari itu saja kita sudah bisa dilihat bahwa kalau urusan antara hubungan pusat dan daerah saja, misalnya dari ada sekira 30 peraturan, ya ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan presidennya, yang juga baru belum ada 5 biji dari peraturan pemerintah itu yang bisa dilaksanakan, diterbitkan, itu betapa sulitnya menggerakkan roda birokrasi pemerintahan. Dan ini tidak cuma di satu kementerian, di Kementerian Pertambangan overlapping dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian yang ngurusi kelautan, itu masih begitu banyak. Jadi ini memang seperti kalau saya istilahkan Pak C.P. Hakim bisa memberikan ilustrasi bahwa sangat gitu, sudah cukup banyak alasan Indonesia itu banyak pesawat yang kesannya yang jatuh ya, karena pengelolaan seperti itu. Saya sudah bisa mengatakan banyak alasan pemerintah ini macet karena begitu banyaknya regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang penjabarannya bahkan ada undang-undang tahun 2001 itu masih belum terbit semua peraturan pemerintahnya, bagaimana mesin bisa bekerja. Jadi hambatan itu menurut saya dari kejumudan birokrasi yang karatan ya, karena memang sudah diubrak-abrik dan dipolitisasi oleh para politisi-politisi terutama di daerah, terjadi politisasi birokrasi, dan kemudian juga memang secara objektif memang begitu banyak peraturan yang belum bisa diterbitkan untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah. Saya ingin mengejar sedikit soal bagaimana keruwetan di kementerian itu. Tetapi kan Indobarometer juga kemarin mensurvei bagaimana tingkat kepuasan di masing-masing kementerian, termasuk menteri-menterinya. Ketika menteri itu kemudian ada peringkat yang dianggap atau dipersepsikan oleh masyarakat berhasil, apa yang terjadi di sana? Memang menterinya bekerja sendirian atau seperti apa? Ini kan kita bicara persepsi ya, persepsi publik. Kalau dari sisi indeks dan sebagainya, dari menteri mana yang bisa mampu menyerap anggaran dengan baik dan sebagainya, tapi persepsi publik kan tentu beda. Nah kalau dilihat dari ini memang dari survei-survei sebelumnya nama Susi Pujiastuti masih yang teratas. Dan kita lihat apa alasan pertama dari tingkat kepuasan masyarakat. Dominan alasan itu adalah alasan dari kinerjanya Bu Susi. Salah satu contoh,
masyarakat ingin lihat yang simpel mungkin Pak Kris, tangkap ikan, kemudian bakar mampu kapal, bakar gitu ya. kapal dan sebagainya. Dan itu muncul dari survei. Nah kemudian yang kedua menarik itu ada Pak Lukman, dia muncul Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dan itu salah satu kenapa Pak Lukman muncul di nomor 2, misalnya kan salah satu mampu menambah kuota haji. Nah ini yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang langsung terasa Yang dari langsung terasa oleh masyarakat. Nah yang menarik juga di situ muncul nama Pak Anies di nomor 3 di pertanyaan terbuka. Walaupun beliau bukan menteri lagi, tapi di masyarakat masih muncul bahwa dianggap bahwa pendidikan Ini sudah bukan lebih pesanan baik. karena lagi Bukan, karena ini pertanyaan terbuka. Pilgub ya? Nah, Oke. itu. Di pertanyaan terbuka, jadi kita tidak menyebutkan. Jadi menteri siapa yang dianggap berhasil setelah dilantik bulan Oktober Dan yang masyarakat lalu. keluar nama Nah, itu. keluar nama, kemudian dan lain sebagainya ke bawah. Nah, artinya ini kita juga tidak memberikan pilihan kepada masyarakat, tapi masyarakat itu muncul. Oke. Begitu juga alasannya tadi. Nah. Baik, kita maju sedikit ke siapa penantang terkuat ketika misalnya kemudian ada pertanyaan pemilu dilaksanakan hari ini. Apakah akan sama seperti pemilu sebelumnya? Jokowi akan berhadapan dengan Prabowo, kemudian berapa peluang Prabowo dan Jokowi kalau head to head? Kalau kita lihat hari ini ya, angka antara Jokowi dengan Prabowo ini kan jauh sekali. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di pertanyaan terbuka saja, angka Jokowi sudah 3,31, kemudian angka Prabowo masih di bawah 10%. Kemudian dibayangi di beberapa tokoh yang maju di Pilkada DKI dan sebagainya. Artinya kalau kita melihat untuk proyeksi ke 2019 yang akan datang, kemungkinan besar yang akan bertarung itu tetap Jokowi, kemudian kemungkinan besar juga Prabowo, kemudian yang ketiga mungkin Agus. Karena dari Agus itu menarik, di hari survei ini kan kelihatan nama Agus Yudhoyono kan baru, kemudian muncul dalam panggung Pilkada DKI. Ini kalau publik bertanya, kemarin saja di Pilgub sudah gugur di putaran pertama, bagaimana bisa namanya kemudian muncul untuk Pilpres? Artinya majunya mereka di DKI ini merupakan salah satu batu loncatan untuk dari sisi popularitas saja misalkan. Nama Agus tiba-tiba muncul hari ini, tingkat popularitas mereka tingkat popularitasnya sudah 71%. Kemudian yang dengan elektabilitas walaupun tidak sesignifikan Jokowi dan Prabowo tadi. Tapi setidaknya untuk 2019 tentu ini menjadi salah satu loncatan mengapa di Pilkada DKI hari ini ada nama Basuki, kemudian ada nama Anies, kemudian ada nama Agus, 3 yang bertarung kemarin dalam radar survei itu muncul. Jadi 3 nama ini salah satu proyeksi untuk maju di 2019 yang akan datang. Tapi itu namanya masih jauh di bawah Jokowi. Investasi yang tidak sia-sia artinya Ya, kemarin. saya kira benar itu. Ya. Saya kira target Pak SBY pada tingkat tertentu tercapai itu. Bahwa Agus sudah cukup dikenal untuk modal tahun 2019. Saya kira begitu. Oke, baik. Tapi Kita saya mau jawab juga tuh kenapa kok Pak Prabowo masih rendah sekali. mengapa? Gini, Pak Prabowo ini begitu rendah dibanding dengan Pak Jokowi karena dia masih memberikan syarat juga. Di dalam kampanye, mengajukan kampanye calon Pilgub di DKI ini, dia mengatakan kalau saudara-saudara menggendaki saya menjadi Presiden Republik Indonesia, pilihlah pasangan calon Anies dan Sandi. Nah, Dan itu kemudian masih ada syaratnya. Oh, Jadi oke. orang ternyata syaratnya masih ada nih. Nah, jadi saya kira memang kemudian mungkin masyarakat menjadi kalau begitu Jokowi aja kan. Kita masih nunggu dia. Ya kalau menang, kalau enggak bagaimana? Kan begitu. Kalau saya lihat tapi sudah ada pergeseran. Ya. Kalau dulu masyarakat alasan memilih presiden itu ada 2 yang besar, Pak. Ya. Yang pertama dekat dengan rakyat, itu ngumpul di Jokowi, kemudian kedua tegas ngumpul di Prabowo. Tapi sekarang udah beda. Alasan masyarakat memilih presiden yang pertama dekat dengan rakyat, yang kedua kinerja bagus, yang ketiga berpengalaman, dan alasan tegas itu ke angka ke-6 dan itu tidak dominan lagi ke Prabowo. Dan Jokowi juga sudah dapat. Nah, ini kenapa elektabilitas Prabowo hari ini jauh di bawah Jokowi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.